Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan membahas tentang problema pokok filsafat dan pendidikan dalam mata kuliah filsafat pendidikan. Sebelum ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sela Zulfaiza Arbianto Syida dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 Universitas PGRI Rombongan Tuban. Oke, langsung saja ke bahasan pokok. Di sini ada 3 bahasan pokok. Yang pertama yaitu objek dan sudut pandang filsafat, di mana di dalamnya memuat macam-macam objek, yaitu objek material dan juga objek formal. Dan yang kedua ada sudut pandang filsafat, di mana melahirkan studi ilmu filsafat yang sangat luas. Nah, untuk bahasan pokok yang kedua yaitu sikap manusia terhadap filsafat. Di sini ada pandangan dalam berfilsafat dan juga nilai manfaat atau nilai kegunaan filsafat bagi yang mempelajarinya. Untuk bahasan pokok yang ketiga atau yang terakhir, ini merupakan bahasan inti dari materi yang saya sampaikan, yaitu problem esensial filsafat dan pendidikan. Nanti akan saya jelaskan juga mengenai permasalahan pendidikan dengan analisa filsafat dan juga pandangan yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah atau problem tersebut. Yang pertama, objek dan sudut pandang filsafat. Ya, pandangan kita terhadap filsafat adalah positif dan konstruktif. Artinya apa? Di sini berarti bahwa kebenaran dalam ilmu filsafat ini harus positif, tidak boleh abstrak, dan juga harus membangun. Nah, jika dihubungkan dengan bidang atau ranah pendidikan, maka perlu adanya tekanan keaktifan pada siswa untuk mengembangkan pengetahuannya dan tanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Filsafat memang mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia, karena dari kehidupan itulah kita bisa mengenal yang namanya filsafat. Lalu, mengapa filsafat memerlukan objek? Sebenarnya, di sini filsafat ini memiliki subjek dan juga objek, di mana subjek yang dimaksud ini adalah pemikir atau ahli berpikir, yaitu manusia, dan juga objek yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diuji atau dikaji. Nah, inilah mengapa filsafat memerlukan objek, karena jika tidak ada objek, maka tidak ada hal yang dikaji. Dan objek ini bisa berupa benda, barang, dan juga bisa berupa subjek itu sendiri atau bisa berupa manusia. Mengapa? Karena objek kan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu objek material filsafat dan juga objek formal filsafat. Nah, untuk objek material filsafat ini adalah segala sesuatu yang sifatnya nyata, ada yang harus ada, absolut atau mutlak, serta ada yang tidak harus ada. Ada yang harus ada, yang dimaksud adalah Tuhan sebagai Maha Pencipta, dan juga ada yang tidak harus ada. Ini adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, termasuk manusia, alam, dan yang lain. Nah, ini mengapa tadi saya katakan bahwa objek ini yang dikaji bisa berupa subjek itu sendiri, alias manusia. Lalu yang kedua, objek formal filsafat, yaitu mencari keterangan sedalam-dalamnya sampai ke akar persoalan, sampai kepada sebab terakhir tentang objek materi filsafat, sepanjang kemungkinan yang ada pada akal budi manusia. Artinya pada objek formal filsafat ini lebih ke sudut pandang atau cara meninjau atau cara berpikir prinsip-prinsip yang digunakan. Nah, untuk objek material filsafat ini terdiri atas 3 persoalan atau 3 problem yang dilihat dari segi hakikatnya. Yang pertama, masalah hakikat Tuhan, hakikat manusia, yang kedua, dan yang ketiga, hakikat alam. Ini jika dilihat dari segi hakikatnya. Nanti pada pembahasan yang terakhir ada problem yang dilihat dari segi sistematikanya. Oke. Lanjut pada sudut pandang filsafat. 1. Bidang objek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang atau objek formal, sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda. Jadi antara objek material dan
objek formal ini pasti akan selalu berhubungannya. Misal, objek materialnya kita ambil manusia sebagai contohnya, dan manusia ditinjau dari berbagai sudut pandang, sehingga ada berbagai ilmu yang mempelajari manusia, diantaranya fisiologi, anatomi, psikologi, antropologi, sosiologi, dan pendidikan. Sebagai contoh, yang pertama, jika dilihat dari segi jiwanya saja, maka akan muncul filsafat tentang jiwa manusia yang disebut psikologi. Yang kedua, jika dilihat dari segi rasa, muncullah filsafat estetika yang berhubungan dengan keindahan. Yang ketiga, dilihat dari segi akal manusia, muncul filsafat yang dikenal dengan logika. Yang keempat, pandangan mengenai hasil dari usaha manusia yang menyangkut akal, rasa, dan kehendak dapat dijadikan satu, disebut dengan filsafat kebudayaan. Dan yang terakhir tentunya filsafat tentang hidup kemanusiaan disebut filsafat antropologi. Nah, dari uraian ini kan kita tahu bahwa sudut pandang filsafat yang sangat luas itu sudah dapat memberikan kejelasan bahwa filsafat sebagai cabang ilmu pengetahuan lain dapat berdiri sendiri. Pola dan sistem pemikiran kefilsafatan sebagai suatu ilmu. Di sini ada 4 hal. Yang pertama, pemikiran kefilsafatan harus bersifat sistematis. Artinya apa? Artinya, dalam cara berpikir ini harus bersifat logis dan rasional tentang hakikat permasalahan yang dihadapi. Jadi nanti hasil pemikiran ini tersusun secara sistematis atau urut. Dari satu bagian ke bagian yang lainnya itu harus saling berhubungan. Yang kedua, tinjauan terhadap permasalahan yang dipikirkan bersifat radikal. Artinya menyangkut persoalan yang mendasar sampai ke akar-akarnya atau ke dasarnya. Yang ketiga, ruang lingkup pemikirannya bersifat universal atau umum. Artinya, persoalan yang dipikirkan ini mencakup hal-hal yang menyeluruh dan mengandung generalisasi bagi semua jenis dan tingkat kenyataan yang ada di alam ini, termasuk kehidupan umat manusia baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan yang terakhir, meskipun pemikiran yang dilakukan ini lebih bersifat spekulatif artinya tidak didasari dengan pembuktian yang empiris atau eksperimental, tapi pemikiran ini lebih mengandung nilai-nilai yang objektif atau nyata. Seperti itu. Lalu pola dan sistem berpikir filosofis dilaksanakan dalam ruang lingkup yang menyangkut bidang-bidang sebagai berikut. Ada 2 bidang, yang pertama bidang kosmologi, yang kedua ada bidang ontologi. Bidang kosmologi, yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serta proses kejadian-kejadian yang perkembangan hidup manusia di alam nyata dan sebagainya. Untuk bidang ontologi, yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana dan ke arah mana proses kejadiannya. Jadi pemikiran ontologi ini akhirnya akan menentukan suatu kekuatan ya, yang menciptakan alam semesta ini. Apakah pencipta itu satu zat atau bagaimana, dan apakah kekuatan penciptaan alam semesta ini bersifat kebendaan atau bagaimana. Maka dari paham ini kita bisa menyebutnya dengan materialisme. Pokok bahasan yang kedua yaitu sikap manusia terhadap filsafat. Pandangan manusia terhadap arti kata filsafat. Nah, di sini dibagi menjadi 4 golongan manusia dalam mengartikan atau memaknai apa itu kata filsafat. Yang pertama, pandangan yang berpendapat bahwa apabila mendengar kata filsafat, maka terbayanglah di hadapan mereka tentang sesuatu yang sulit. Mereka berpendapat aliran filsafat merupakan sesuatu alam abstrak, yaitu alam yang dalam dan luas dan hanya dapat dipelajari oleh orang-orang tertentu saja, seperti
Aristoteles, Plato, Al-Ghazali, dan orang-orang yang termasuk ahli berpikir. Kalau saya menyimpulkan, golongan ini merupakan golongan yang pesimis terhadap kesanggupan dirinya ya, karena mereka belum mengetahui dan belum berusaha untuk berkecimpung di dunia filsafat, tapi mereka sudah mengatakan bahwa filsafat itu sulit. Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah golongan yang pesimis. Yang kedua, pandangan yang bersifat skeptis, yaitu orang-orang yang berpendapat bahwa berfilsafat adalah suatu perbuatan yang tidak ada gunanya dan akan membuang waktu saja. Mereka mungkin berpikir bahwa untuk apa sih berfilsafat itu, dan untuk apa memutar otak hanya untuk mengetahui hakikat benda, hakikat dunia, dan yang lain sebagainya. Dan mereka ini lebih cenderung melakukan hal yang lebih bermanfaat bagi mereka seperti bekerja dan yang lain. Nah, golongan ini memandang berfilsafat tidak ada gunanya karena mereka juga belum mengetahui apa arti filsafat yang sebenarnya. Yang ketiga, pandangan yang bersifat negatif karena mengambil manfaat secara negatif pula, dengan mengatakan bahwa berfilsafat berarti bermain api atau berbahaya. Pendirian seperti ini dikemukakan juga oleh beberapa orang yang beragam. Pandangan tersebut dapat dikelompokkan pada pandangan negatif, karena pengertian filsafat hanya dibatasi pada pengertian mencari hakikat saja. Seperti contoh mencari hakikat Tuhan. Nah, hal itu merupakan perbuatan yang salah dan terlarang dalam agama. Karena mencari hakikat Tuhan dianggap tidak mengenal batas-batas di dalam agama Islam. Terlarang bahkan, dan dengan berfilsafat saja tidak mungkin mencari hakikat Tuhan, begitu. Lalu sebab akal manusia juga terbatas juga ya kemampuannya. Nah, untuk yang golongan keempat, ini memandang dan sudut yang positif, yaitu berfilsafat adalah suatu lapangan studi tempat melatih akal untuk berpikir. Jadi setiap orang mempunyai kemungkinan untuk dapat berfilsafat atau menjadi seorang filsuf. Apabila berfilsafat ini dilakukan dengan menggunakan sistem dan secara radikal sampai kepada penyebab yang terakhir tentang yang lainnya. Nah, selanjutnya nilai kegunaan filsafat bagi yang mempelajarinya. Di sini ada 4 nilai manfaat atau nilai kegunaan bagi filsuf yang mempelajarinya ya. Yang pertama, digunakan sebagai pedoman dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, bila mana telah memiliki filsafat hidup, pandangan hidup yang mantap yang akan menentukan kriteria baik buruknya tingkah laku yang telah dipilih atas dasar keputusan batin sendiri. Manfaat yang ketiga, tingkah laku manusia pada dasarnya ditentukan oleh filsafat hidupnya. Maka manusia terus berusaha memiliki filsafat agar tingkah lakunya lebih bernilai. Manfaat yang terakhir ini kehidupan dan penghidupan ke arah gejala yang negatif dalam keadaan masyarakat yang serba tidak pasti akan dapat berkurang atau dikurangi dan dihindari karena telah memiliki pengertian tentang filsafat hidup. Nah, dari keempat ini adalah nilai kegunaan atau nilai manfaat filsafat bagi yang mempelajarinya. Untuk penjelasan inti yaitu problem esensial filsafat dan pendidikan. Kalau di objek material tadi terdapat problem yang dilihat dari segi hakikatnya, di sini ada 3 problem utama yang dapat dilihat dari segi sistematiknya. Yang pertama, realitas. Realitas ini mengenai kenyataan, yang selanjutnya menjurus kepada masalah kebenaran. Kebenaran akan timbul bila orang telah dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang telah dimiliki ini telah nyata. Realitas atau kenyataan ini dipelajari oleh metafisika. Misalnya, dalam menyelidiki dan mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan ini diperlukan suatu pendirian tentang pandangan. Dunia yang bagaimanakah yang kita tempati atau dunia yang bagaimanakah tempat kita hidup? Jika sampai kepada persoalan ini, berarti pendidikan masuk dalam lingkungan metafisika. Untuk yang kedua, pengetahuan.
berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa hak pengetahuan, cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan itu, dan jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan ini dipelajari oleh epistemologi. Epistemologi diperlukan antara lain dalam hubungannya dengan penyusunan dasar-dasar kurikulum. Kurikulum diumpamakan sebagai jalan yang harus dilewati oleh siswa dalam usahanya untuk memahami pengetahuan. Yang terakhir, nilai. Nilai ini dipelajari oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Pertanyaan yang dicari jawabnya antara lain nilai-nilai yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya. Nah, karena aksiologi ini sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan dunia nilai, menjadi penentu dan dasar tujuan hidup. Jadi, karena mempelajari tentang nilai, maka menjadi penentu dan dasar dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dirumuskan tanpa memperhatikan ajaran dan dunia nilai, maka tidak bisa dikatakan pendidikan itu telah memenuhi tujuan. Selain itu, aksiologi ini akan memberikan sumbangan dalam penilaian hasil-hasil pendidikan dan proses pendidikan dalam kedudukannya sebagai gejala sosial, kultural, dan politis. Lanjut. Uraian tersebut, jika dipahami lebih jauh, memberikan pengertian bahwa filsafat mencakup nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dan dijadikan sebagai pedoman dalam perbuatan, terutama dalam pekerjaan yang mendidik. Dengan kata lain, pendidik adalah merealisasikan nilai-nilai yang dimiliki seorang guru selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan hakikat anak didik tentunya. Nilai-nilai dalam pendidikan bersumber pada filsafat atau ajaran filsafat yang berakar dalam sosiokultural atau biasa kita sebut sebagai kepribadian suatu bangsa yang nanti akan tumbuh sebagai realitas. Jadi di sini jelas bahwa ide-ide filsafat menentukan suatu pendidikan juga. Pendidikan juga bisa menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa dijawab hanya dengan analisa biasa saja atau analisis ilmiah yang biasa saja, namun memerlukan analisis dan pemikiran yang mendalam dan sistematis, atau bisa kita sebut sebagai analisis secara filosofis. Contohnya seperti persoalan, apakah pendidikan itu bermanfaat atau berguna, membina kepribadian manusia atau tidak, lalu apa sih tujuan pendidikan itu sesungguhnya, dan yang lain sebagainya. Nah, problem-problem tersebut merupakan sebagian contoh problematika pendidikan yang pemecahannya memerlukan pemikiran mendalam dan sistematis bagi tiap pendidik agar dalam melaksanakan fungsinya agar lebih mantap. Nah, menyadari kebenaran dan jawaban problematika tadi merupakan suatu prinsip fundamental atau prinsip yang sangat mendasar bagi keberhasilan suatu tugas pendidikan. Dengan memahami asas filosofis tadi, maka filsafat pendidikan merupakan asas normatif di dalam pendidikan. Ya, jadi inilah pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan seperti tadi. Yang pertama ada pendekatan secara spekulatif. Pendekatan ini bisa juga disebut sebagai pendekatan reflektif, yang berarti memikirkan, mempertimbangkan, membayangkan, dan menggambarkan. Dengan teknik pendekatan ini dimaksudkan untuk mencari hakikat yang sebenarnya. Masalah pendidikan memang berhubungan dengan hal-hal yang harus diketahui hakikatnya, seperti apakah hakikat mendidik dan pendidikan, apakah hakikat manusia, hakikat masyarakat, kepribadian, kurikulum, dan yang sebagainya. Yang kedua, ada pendekatan normatif, yaitu merupakan suatu nilai atau aturan atau ketentuan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam hidup dan kehidupan. Dengan pendekatan ini diharapkan untuk berusaha memahami nilai-nilai norma yang berlaku dalam hidup dan kehidupan manusia dalam proses kehidupan, serta bagaimana hubungan nilai dan norma tersebut dengan pendidikan, sehingga dapat dirumuskan petunjuk-petunjuk ke arah mana usaha pendidikan akan diarahkan, gitu ya.
Lalu yang ketiga, pendekatan analisa konsep. Artinya, pengertian atau tangkapan seseorang tentang suatu objek. Setiap orang memiliki pengertian atau penangkapan yang berbeda-beda mengenai suatu hal yang sama. Dengan pendekatan ini diharapkan untuk memahami konsep dari para ahli pendidikan tentang bagaimana masalah yang berhubungan dengan kependidikan. Dan yang terakhir pendekatannya yaitu analisa ilmiah yang merupakan masalah kependidikan yang aktual. Ini merupakan sasaran pendekatan ini dan menjadi problema di masa kini. Dengan menggunakan metode-metode ilmiah dapat dideskripsikan dan kemudian dipahami permasalahan-permasalahan yang hidup dalam masyarakat dan dalam proses pendidikan serta aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan. Inilah 4 pendekatan yang dapat memecahkan permasalahan tadi. Selanjutnya ada juga pendekatan menurut Harry Scofield sebagaimana dikemukakan oleh Imam Bernadib dalam bukunya Filsafat Pendidikan, menekankan bahwa analisa filsafat terhadap masalah-masalah pendidikan digunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan filsafat historis dan yang kedua pendekatan filsafat kritis. Pendekatan filsafat historis yaitu dengan cara mengadakan deteksi dari pertanyaan-pertanyaan filosofis yang diajukan, mana-mana yang telah mendapat jawaban dari para ahli filsafat sepanjang sejarah. Dari jawaban-jawaban yang ada, dapat dipilih jawaban mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Pendekatan filsafat kritis yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan filosofis dan diusahakan jawabannya secara filosofis pula. Analisis dalam pendekatan ini ada 2. Yang pertama, analisa bahasa atau analisa linguistik, di mana analisa bahasa ini adalah suatu usaha untuk mengadakan interpretasi yang menyangkut pendapat-pendapat mengenai makna yang dimilikinya. Dan yang kedua, analisa konsep. Analisa konsep ini adalah suatu analisa mengenai istilah atau kata yang mewakili gagasan. Jadi bedanya kalau analisa bahasa ini menyangkut pendapat, kalau analisa konsep ini menyangkut istilah-istilah. Ya, itulah beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai materi problema pokok filsafat dan pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.